Sunarko ya, kita sudah berkomunikasi di grup WhatsApp selama ini. Nah, kita masuk di mata kuliah jaringan komputer 304 ya, begitu. Nah, sesuai dengan ada yang di grup WA. Jadi selain mengajar di Universitas Terbuka, saya juga mengajar di Universitas di Jawa Timur, di Jember, ya Universitas Jember, untuk program studi teknologi informasi. Nah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu, meskipun hanya 4 ya, tapi tidak masalah. Nanti akan saya share untuk recordnya hasil dari pertemuan kita, sehingga teman-teman mahasiswa bisa melihat hasil dari pertemuan malam hari ini. Nah, pada web yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang OSI layer. Ya, kalau kita melihat di e-learning, eh, kalian sudah belajar ada sekitar 6 aktivitas ya, aktivitas sampai aktivitas 7, kemudian layer-layer yang ada di OSI layer. Nah, itu sudah dipelajari secara mandiri harusnya. Nah, bahan-bahannya juga sudah ada di e-learning semua. Saya hanya akan merangkum ya, akan merangkum apa yang sudah kalian pelajari secara mandiri tersebut menjadi sebuah presentasi yang lengkap seperti itu. Ya, rangkumannya kira-kira nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Baik, saya share untuk presentasi rangkumannya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan. Baik, kita akan membahas tentang model OSI dan model TCP/IP dalam jaringan komputer ya. Jadi kedua model ini adalah model yang sangat sering digunakan sampai saat ini dan sering ditanyakan dan dipelajari ketika rekan-rekan mahasiswa mengikuti sertifikasi, mengikuti kegiatan pelatihan ya BNSP itu juga, atau Cisco itu yang dipelajari juga tidak jauh-jauh dari auxiliary dan TCP/IP model. Nah, mengapa sih model jaringan ini dibutuhkan? Jadi, uh, yang pertama adalah standarisasi ya. Kita tahu bahwa kita berhubungan dengan perangkat jaringan yang sangat bermacam-macam. Ada yang menggunakan handphone, ada yang menggunakan komputer, ada yang menggunakan server ya. Kemudian dari handphone saja mereknya sudah lain-lain. Dari PC itu langkarnya sudah lain-lain ya. Kemudian dari sisi software, operating sistemnya sudah macam-macam. Ada yang Linux, ada yang Windows, ada yang macOS, ada yang Android gitu ya. Nah, hingga itu perlu adanya standarisasi. Standarisasi ini berfungsi untuk memastikan perangkat dari vendor-vendor tersebut, baik software maupun hardware-nya itu mampu berkomunikasi. Ya, semua merek, semua perangkat keras itu bisa berkomunikasi dengan baik melalui protokol jaringan yang sudah standar. Nah, fungsi awalnya adalah seperti itu. Setelah mereka mampu berkomunikasi, yang kedua adalah kita harus bisa memecah kompleksitas jaringan menjadi lapisan-lapisan yang dapat dikelola secara mudah. Kita harus tahu bahwa jaringan komputer itu adalah jaringan yang kompleks, tidak hanya mengirimkan data saja, tetapi ada mengirimkan data digital, kemudian gambar, video secara real time, ada yang sinkronus, asinkronus. Pasti uh, bentuknya sangat kompleks ya.
Nah, jadi seperti yang sekarang kita lakukan ya, streaming video itu juga sangat kompleks, sehingga harus dipisah-pisah. Mana yang mengurusi bagian hardware, mana yang mengurusi standarisasi software aplikasinya, mana yang mengurusi framing data, ya, pembagian datanya supaya transfer data berjalan dengan lancar. Kalau berpindah-pindah jaringan seperti apa, nah itu harus dipecah-pecah tuh. Selanjutnya menjadi memfasilitasi diagnosa apabila ada masalah-masalah yang muncul secara sistematis. Nah, troubleshooting ini penting ketika tadi ada sesuatu hal yang tidak bisa berkomunikasi, kita bisa tahu karena dipisah-pisah menjadi layer-layer atau lapisan-lapisan tertentu, kita bisa tahu mana nih yang harus diperiksa terlebih dahulu, mana yang harus diamati terlebih dahulu, apakah di bagian hardware-nya mungkin atau di bagian software-nya harus kita lihat terlebih dahulu. Kemudian sebagai pembelajaran ya untuk framework untuk memahami konsep-konsep jaringan komputer. Ini yang kita pelajari sekarang. Mempelajari sebenarnya alur jaringan komputer itu seperti apa, proses berjalannya eh, komunikasi data itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah membahas tentang sejarah atau evolusi arsitektur jaringan. Itu dimulai di tahun 70-an, yang mulai ARPANET. ARPANET adalah organisasi militer dari Amerika yang mengembangkan protokol jaringan pertama oleh Java. Mereka digunakan untuk komunikasi komputer melalui jaringan untuk kepentingan militer. Yang kedua adalah TCP/IP ditemukan di tahun 78 oleh Vincerf dan Bob Kahn yang mengembangkan proses TCP/IP. Selanjutnya, OSI model muncul di 1984, yaitu standar dari ISO, ya, International Standard Operation, untuk menstandarisasi model OSI dengan 7 lapisan. Dan di tahun 90-an, TCP/IP menjadi standar de facto di internet. Jadi mulai 90-an ke sekarang, yang standarnya memang adalah TCP/IP, tetapi OSI layer itu adalah standar secara dasarnya. Nah, TCP/IP ini standar de facto di internet. Kita koneksinya seperti apa sih? Ya pakai TCP/IP. Jadi ada dua model ya, teman-teman mahasiswa. Ada OSI layer dan ada TCP/IP. Sekarang kita mulai dari model OSI. Nah, apa itu OSI layer? Ya, OSI layer itu adalah membagi transmisi jaringan ya, kerangka kerja atau framework jaringan yang terdiri dari 7 layer yang membantu memahami bagaimana data berlangsung antara sistem yang berbeda seperti tadi Android yang akan terhubung dengan macOS atau terhubung dengan server Linux. Setiap lapisan memiliki fungsi yang spesifik. Lapisannya itu ada 7 lapisan yang dimulai dari bawah ya, kita membacanya dari bawah. Jadi ketika kita akan mulai berkomunikasi itu dimulainya dari bawah sampai application, kemudian application ke fisikal. Kira-kira seperti itu. Jadi bahasanya dari bawah ya. Yang pertama adalah physical layer. Nah, di sebelah kanan ini mungkin tidak terlihat ya, tapi ada jelasnya. Contoh implementasinya adalah bagian kabel, bagian fiber optik, radio. Nah, itu ada di physical layer. Dan yang kedua adalah uh, data link, ya, mengelola komunikasi dalam jaringan lokal, Ethernet, PPP gitu ya.
kemudian alamat MAC itu di data link. Yang ketiga adalah network layer, mengenai tentang routing, yang membahas tentang IP, Internet Protocol ya, ICMP, ARP, ya. Kemudian layer selanjutnya adalah layer transport, yaitu TCP dan UDP. Nanti ada penjelasannya TCP itu apa, UDP itu apa, bagaimana dia bekerja. Seperti kita sekarang ini menggunakan UDP. Ya, tetapi kalau kalian nonton di Netflix itu pakai TCP, mungkin seperti itu. Atau kita download itu pakai TCP. Kemudian ada session, komunikasi, komunikasi, kemudian penutupan dan pembukaan koneksi. Itu contohnya adalah LPC. Kemudian layar presentation yang keenam ya, adalah yang bertanggung jawab atas format data yang dikirimkan. Ya, misalkan JPEG, PDF, gitu ya. Kemudian enkripsi data. Bagaimana data itu bisa terkirim tanpa di tengah-tengah orang bisa tahu eh, datanya isinya apa. Kemudian yang terakhir adalah application. Titik pengguna ya, application berarti aplikasi yang berhubungan dengan pengguna. Misalkan browser ya, kemudian email, protokol SMTP, DNS. Nah, itu adalah di layer application. Nah, kita mulai dari application layer dulu ya. Application layer itu adalah fungsi utamanya adalah interface antara aplikasi dan jaringan. Itu yang kedua, menyediakan layanan kepada user atau pengguna. Yang ketiga adalah protokol aplikasi secara spesifik. Yang keempat, manajemen sumber daya jaringan. Eh, Protokol umum yang digunakan adalah HTTP, HTTPS untuk web browsing. Jadi kalau kita membuka browser, browser itu berjalan di level lapisan 7 ya, application layer. Dia kita ngetiknya kan depannya https facebook.com atau https e-learning.ut.ac.id. Itu adalah protokol yang digunakan, protokol HTTP. Sehingga meskipun browsernya berbeda, browsernya Firefox, yang satu browsernya Edge, yang satu browsernya Chromium, itu tampilannya sama ya, untuk menampilkan HTML, Hypertext Markup Language yang ditampilkan melalui protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol. S-nya adalah secure. Yang kedua adalah protokol FTP. Nah, protokol untuk transfer data. Jadi kalau kita membuka ada protokol FTP, itu kita hanya bisa melihat file-filenya saja, tidak bisa memformat layaknya HTML. Yang keempat adalah SMTP, itu untuk email. Ya, jadi kalau kita berkirim email itu mengirimnya tidak melalui protokol HTTP, tapi HTTP itu adalah sebagai tampilannya saja, mengirimnya adalah melalui protokol SMTP. Kemudian yang terakhir adalah DNS, yaitu domain eh, resolution. Nah, domain resolution itu digunakan untuk mengubah alamat IP menjadi alamat yang bisa dibaca oleh manusia. Karena kita berhubungan dengan komputer itu, komputer tahunya adalah alamat komputer ya, 192.168 alamat IP itu angka-angka biner. Nah, sedangkan manusia tidak bisa tuh membaca seperti itu, akan kesulitan. Kita tahunya adalah alamat ut.ac.id. Nah, untuk mengubah alamat ut.ac.id menjadi alamat IP atau alamat IP yang berbentuk biner, berbentuk hexa itu dengan namanya DNS. Hmm. Selanjutnya adalah lapisan keenam, yaitu presentation layer. Fungsi utamanya dari presentation layer ini adalah untuk translation data format, enkripsi dan deskripsi, kompresi data, dan kompresi karakter. Data format, misalkan kita mau mengirim gambar, formatnya harus sama. Dari kita transfer JPEG melalui protokol apapun ya, nah diterimanya juga harus JPEG dan gambarnya sama. Kemudian
Video juga sama, enkripsi dan dekripsi. Jadi kita transfer di internet itu datanya dienkripsi teman-teman. Jadi tidak los-losan gitu ya. Nah, proses itu disebut enkripsi dan dekripsi, diatur di presentation layer. Kemudian kompresi data. Nah, kompresi data itu gunanya adalah agar data yang dikirim bisa berjalan lebih cepat. Nah, kita dengan kondisi internet kecepatannya sedang bisa melakukan transaksi data lebih cepat itu seperti apa? Tentunya dengan kompresi data dan konversi karakter. Jadi yang terakhir konversi karakter. Konversi karakter itu bisa format ASCII, UTF-8, nah itu adalah konversi karakter, sehingga yang kita tulis saat ini, saya misalkan menggunakan huruf alfabet biasa, teman-teman bisa melihat dengan hal yang sama. Nah, apabila saya menulis dengan huruf Arab, ya, ya di tempat lain juga harus bisa membaca dengan huruf Arab yang sama, standarisasinya. Yang kelima adalah session layer. Session layer digunakan fungsinya adalah untuk manajemen sesi komunikasi. Sesi komunikasi ya, ketika saya berkomunikasi sekarang dengan rekan-rekan teman-teman UT sekalian, itu kan dia mampu membuka sesi komunikasi. Kemudian nanti misal komputernya mati berarti atau transaksinya terhenti, apakah dia diatur sesinya selesai atau tidak. Sinkronisasi, yang selanjutnya adalah dialog kontrol dan token manajemen. Jadi operasi sesi contohnya adalah membuka koneksi antar host ya, kalau HTTP ya kita mau menulis www.utsid di browser, dia akan terkoneksi dulu. Ya, dicari nih alamatnya UTSID servernya di mana, ketemu itu ada namanya handshake itu ya. Bisa nggak berkomunikasi? Ketika server UT menjawab bisa, nah itu namanya membuka koneksi. Jadi koneksi Anda dengan koneksi server UT sudah berjalan dan itu akan terbuka terus dengan mempertahankan koneksinya tentunya. Kemudian kalau selesai ditutup misalkan browsernya berarti itu sudah ditutup koneksinya. Tutup koneksi dengan aman. Selanjutnya adalah transport layer. Nah, transport layer ini membahas dua protokol yang utama yaitu TCP dan UDP. TCP dan UDP. Mungkin ada yang pernah dengar TCP dan UDP. Jadi kalau TCP itu kepanjangannya adalah Transmission Control Protocol, gitu ya. Jenisnya adalah protokol yang terhubung. Nah, protokol TCP ini itu penjelasannya di sini ya, reliable delivery, flow control, error checking, sequence, dan three-way handshake. Jadi TCP ini, Transmission Control Protocol ini protokol yang terhubung terus-menerus. Tujuannya adalah menjamin bahwa koneksi berjalan untuk pengiriman data yang reliable dan berurutan. Nah, cara kerjanya adalah uh, misalkan Anda sebagai user ya, kemudian membuka koneksi terlebih dahulu menggunakan three-way handshake, synchronous acknowledgement, kemudian acknowledgement artinya saya membuka koneksi, menghubungkan ke server UT, server UT menjawab, itu langkah kedua, dan memberikan pesan ke saya. Oh, oke, saya jawab. Itu namanya three-way handshake, tiga langkah ya. Kemudian memastikan semua data sampai tujuan. Ya, jika paket hilang, TCP akan mengirimkan ulang. Ya, seperti mendownload gagal melalui protokol TCP, berarti dia akan retry. Membuka halaman menggunakan protokol TCP, dia akan retry. Seperti itu. Mengatur laju pengiriman data dengan flow control.
Kelebihannya dari TCP ini sangat reliable ya, sangat handal, kemudian tidak akan ada kehilangan data. Jadi ketika uh, contohnya adalah mendownload data besar itu berarti tidak ada kehilangan data karena datanya sudah pasti ada ya, sudah terkoneksi. Data diterima dalam urutan yang benar. Kemudian kekurangannya ini lebih lambat. Sorry, tidak cocok untuk aplikasi yang real time. Misalkan kita membuka halaman e-learning itu kan tidak real time ya, halamannya yang sudah saya upload, saya ketik harus di refresh terlebih dahulu. Itu berarti harus dipastikan koneksi kita ke server UT sudah berjalan, baru kita bisa membuka halaman dengan lengkap. Contohnya lagi SMTP email. Email itu kan tidak real time ya, kita ngirim sekarang, ya penerima bisa membuka setelah koneksinya selesai atau emailnya terkirim semua. Nah, seluruh body email terkirim semua baru bisa dibuka. Kemudian FTP atau transfer file itu berarti download harus selesai baru bisa dibuka. Itu untuk TCP. Nah, sekarang kalau UDP atau User Datagram Protocol itu adalah tulisannya di sini adalah connectionless ya, protokol yang tanpa koneksi. Jadi ini kebalikan dari TCP tadi. Tujuannya apa? Kalau tadi adalah koneksi yang reliable dan pengiriman data yang terpercaya. Kalau ini adalah data yang cepat dan ringan, ya, data yang cepat dan ringan. Jadi kalau UDP ini berbeda dengan TCP yang harus berhubungan A dengan B harus bisa menjawab. Saya mengirimkan ke server UT, UT menjawab oke, oke, kemudian mengembalikan ke saya datanya oke, baru kita bisa berkoneksi ya. Nah, seperti itu. Kalau UDP tidak, yes, saya minta ini pokoknya dikirim, langsung dikirim. Tidak perlu membuka koneksi, mengirimkan data langsung tanpa konfirmasi. Ya, kamu uh, ngirim file ya, ya langsung dikirimkan. Saya terus menerus. Saya ngirim 1 GB file ya wis. Selama permintaannya terus berlangsung ya dikirim terus ya. Tetapi tidak ada jaminan paketnya sampai atau tidak. Tidak mau tahu. Ya, yang penting terkirim dengan cepat. Ini memiliki kelebihannya adalah sangat cepat dan efisien karena overhead itu sangat kecil ya, tidak ada overheadnya karena nggak nampung file dulu, nggak nampung koneksi dulu, ini lebih cepat. Kekurangannya tentu saja tidak reliable, tidak handal. Paketnya bisa hilang di tengah jalan dan tidak bisa direstore. Contohnya apa? Contohnya ketika kita melakukan live streaming, gitu ya. Nah, live streaming itu uh, kan kalau nge-lag gitu bahasa kerennya, nge-lag ya sudah, nge-lag semua akan nge-lag semua. Tidak ada jaminan live streaming itu akan stabil seperti kita membuka halaman web atau membuka halaman email, ya. Kemudian kita nge-zoom gini, sorry meeting ini, kalau ada yang tidak terdengar kan ya sudah paling Pak tadi tidak terdengar. Nah itu tidak disimpan, gitu ya, tidak disimpan, hanya transfer saja. Saya mengirimkan ke server MS Team mengirimkan ke teman-teman sekalian. Terus kalau mau itu bagaimana? Tidak nge-lag bagaimana ya nanti recordnya. Nah kalau record itu beda lagi protokolnya, tidak protokol UDP lagi. Bahkan meeting tadi, kemudian game online. Ya, game online itu pakai protokol UDP karena ya real time ya mengirimkannya. Tidak ditunggu. Kalau yang satu ngelag ya sudah, seperti tidak bisa bermain. Gitu. Kira-kira seperti itu untuk transport layer, perbedaan dari TCP dan UDP. Nah, selanjutnya adalah network layer.
Nah, fungsi utama network layer di sini adalah pengiriman data antar jaringan, tanggung jawabnya yaitu routing dan forwarding, logical addressing di Internet IP protocol, kemudian path determination, packet switching, dan fragmentation reassembly. Ya, coba yang pertama adalah routing. Routing itu adalah menentukan jalur ya. Dari kata route ya, jalur. Jadi routing itu menentukan jalur. Menentukan jalur terbaik bagi paket data untuk berpindah dari sumber tujuan melalui satu atau lebih router. Kita berhubungan di dalam komputer ini kan melalui banyak node ya. Node itu ya titik-titik. Ya, dari saya titiknya ke akses point ke ISP-nya Telkom, ISP Telkom ke satelit misalkan, kemudian satelit ke Telkom tempat kalian, kemudian dari tempat kalian ke akses point di rumah, kemudian baru terhubung ke perangkat. Nah ini bisa disebut dengan mencari routing yang terbaik melalui melalui jaringan yang ya, digunakan table routing untuk sistem administrator dan algoritma seperti OSPF. OSPF ini nanti dipelajari setelah di jaringan komputer manajemen dan desain jaringan. Desain dan manajemen jaringan itu salah satunya adalah membahas tentang OSPF. Kemudian yang kedua adalah logical addressing atau pengalamatan logik. Itu alamat IP, alamat IP versi 4, dan alamat IP versi 6. Alamat IP versi 4 ini contohnya yang kita lihat sekarang ya 192, 168, sekian sekian itu alamat IP versi 6, versi 4 ya. Nah, alamat IP versi 4 ini panjangnya adalah 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian disebut oktet. Kemudian semakin banyaknya perangkat, alamat IP berubah atau berkembang menjadi alamat IP versi 6 yang lebih banyak. Berbeda dengan alamat MAC yang ada di data link layer, alamat MAC itu menempel pada perangkat. Alamat IP ini bersifat hierarkis dan dapat diatur secara logik berdasarkan jaringan dan subnetnya. Yang ketiga adalah paket forwarding, adalah penerusan paket. Yang keempat ini fragmentation dan di assembly ini. Ketika kita mengirimkan data melalui jaringan komputer, data-data tersebut itu dipecah teman-teman. Jadi dipecah jadi paket-paket kecil sehingga bisa berjalan dengan cepat. Kadang di tengah jalan ada proses yang fragmentation ya, berpecah-pecah lagi, kemudian harus dikumpulkan lagi di tempat tujuan. Ini di bagian network layer yang tugasnya adalah menyusun kembali paket-paket yang pecahkan ketika proses transport di jaringan komputer. Kemudian fungsinya lagi adalah konektivitas antar jaringan atau internetworking. Misalkan internet ke WiFi, internet ke WLAN, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah data link layer. Data link layer adalah layer kedua dari OSI layer yang fungsi utamanya adalah streaming ya, kemudian beroperasi di antara physical layer, layer 1 ya, dan layer 3 yaitu layer network. Kemudian fungsinya adalah physical addressing yaitu MAC address. Mungkin teman-teman sering mendengar MAC address, MAC address. Nah, MAC address itu adalah alamat yang menempel ya di perangkat.
dan melalui error detection, flow control, dan access control. Fungsi utama dari data link layer ini yaitu framing, yaitu mengubah raw bitstream dari physical layer menjadi frame-frame data yang terstruktur yang bisa dibaca dan memastikan pengiriman-pengiriman data bebas dari kesalahan. Kemudian menggunakan media access control atau MAC address, yaitu alamat 48 bit yang melekat pada perangkat jaringan, yaitu melekat pada NIC, melekat pada access point, ya. Itu alamatnya sudah melekat di situ, tidak bisa diubah. Beda dengan alamat IP yang bisa diubah. Meskipun pada aslinya juga bisa diubah, tetapi agak sulit, ya, harus di flag, harus di ada operasi lanjutan. Nah, yang terakhir, di layer adalah melalui physical layer. Ini physical layer-nya adalah antarmuka perangkat, jaringan, dan media transmisi fisik. Di physical layer ini kata bentuknya fisik, tapi apa yang bisa kita lihat tanpa harus pakai OS. Ya. Kalau yang layer tadi kan kita nggak bisa lihat nih, kayak layer setelahnya. Paling kita bisa melihatnya ini ya. Paling kita bisa lihat proses data link pakai apa ya? Mungkin bisa pakai aplikasi WXH dan sebagainya itu untuk mendeteksi transfer data. Nah, kalau yang pakai physical layer itu mudah karena terlihat gitu ya, terlihat dia ada perangkat kabel, ya media, wireless, dan tipe-tipe sinyal. Tugas utamanya adalah mengirim dan menerima aliran bit mentah. Nah, seperti yang kita ketahui, komputer itu hanya ngerti proses 0 dan 1. Ya, bit 0 dan 1. Nah, tugas dari physical layer ini menerima itu ya. Dan tidak memperhatikan makna data. Yang mengubah adalah ini di data link layer. Data link layer inilah yang dari 01 itu menjadi framing yang akan dikirimkan. Ini web media misalkan ada UTP, STP, dan fiber optic. Seperti di tugas, kalau tidak salah, jangan dikoreksi, adalah mencoba untuk mengkoneksikan physical layer ya, menggunakan tabungan. Dan dites apakah bisa terkoneksi atau tidak. Dengan batas media itu yang tanpa kabel seperti access point, radio, microwave, infrared, itu adalah jenis-jenis perangkat wireless. Kemudian sinyal-sinyal tipe yaitu analog dan digital. Nah, ini adalah 7 dari lapisan oscillator, rekan-rekan sekalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Mas. Bentar saya buka. Silakan di open mic, gak apa-apa. Selamat malam, Pak. Ya. Pak, berarti bedanya TCP sama UDP itu cuman ini ya, Pak. Kalau TCP itu datanya data yang nggak real time ya. Berarti kalau yang UDP itu yang real time, yang langsung ngirim gitu kayak live streaming. Ya. Kalau WA aplikasi WA itu berarti masuknya TCP, Pak. Ya. Ada lagi. Nanti saya jelaskan setelah pertanyaan selesai.
sama yang ini physical layer itu berarti dia bahan apa ya, hardware-nya ya Pak ya? Ya, itu kayak pertanyaannya dua pertanyaan. Nah, Ya, yang cukup. pertama, terima kasih. Eh, jadi kalau yang pertama adalah apakah aplikasi perpesanan ya atau chat menggunakan TCP atau UDP gitu ya. Nah, kalau aplikasi chat secara umum itu kita bisa bilang mereka menggunakan dua protokol bersama. Kalau aplikasi chat, nah, kita untuk telepon WA by telepon by WA itu tentu saja karena itu bentuknya VoIP ya, Voice over Internet Protocol, itu berarti pakai protokol UDP. Tapi kalau yang menggunakan kayak voice note itu kan download terlebih dahulu. Nah, itu berarti pakai protokol TCP. Nah, tapi ada di atas protokol TCP itu ada aplikasi yang mengatur bahwa koneksi bisa berjalan terus-menerus. Misalkan seperti XMPP kalau saya tidak salah, atau message broker yang lain yang menjamin bahwa datanya akan diterima. Jadi dalam aplikasi chat pada umumnya itu menggunakan dua protokol yang berbeda. Karena untuk fungsionalitasnya yang sudah lengkap. Kalau hanya chat-chat biasa, itu pakai TCP bisa. TCP bisa. Jadi kalau sudah chat yang uh, real time, seperti kita ngetik satu huruf di sana juga keluar satu huruf, gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan protokol UDP. Tapi kalau kita kan enter dulu nih, lalu apa-apa di enter. Nah, di enter itu prosesnya tentu saja menggunakan protokol uh, apa namanya TCP. Kalau UDP itu tidak ada back point-nya, Mas. Jadi kayak kita ngomong gitu ya. Enggak, karena saya ngomong sudah jelas, tetapi tiba-tiba ada noise di tengah jalan, kamu tidak bisa mendengarkan, tidak bisa di back gitu ya. Tidak bisa melihat, oh, tadi ngomong apa? Contohnya ketika kita nge-game nge-lag, tiba-tiba sudah ada di base musuh, itu yang tidak bisa di back. Itu yang ciri dari UDP-nya seperti itu. Yang kedua, apa tadi Mas? Ya lupa saya. Nah, oh, Eh, physical layer, physical layer. Ya, physical layer adalah layer utama pertama kali, sorry, yang berhubungan dengan layar fisik memang. Jadi tentang perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Mulai dari NIC, kemudian kabel, sampai perangkat wireless gitu. Di situ, itu physical layer. satu lagi boleh Pak? Silakan. Selanjutnya ke Untuk pertanyaan. IP address itu saya pernah ngecek di setiap wifi gitu ya Pak ya. Dia setiap wifi itu IP address-nya tuh berbeda ya Pak. Tapi ada juga yang sama, yang 19.162.1.1 atau .1.2.123. Tapi cuma angka belakangnya doang yang beda. Itu memang setiap hardware-nya diciptain beda atau bagaimana ya Pak? Dah, makasih Pak. Ya, terima kasih. Nah, jadi ini IP address yang tadi disebutkan adalah IP address bersingkat itu secara umum IP address itu terbagi menjadi dua, yaitu IP address untuk IP tipe private dan IP tipe public. IP IP public itu adalah IP yang terhubung di jaringan internet di seluruh dunia. Nah, IP public ini sifatnya adalah terbatas hanya orang-orang atau server-server atau komputer-komputer yang terhubung ke internet dunia ini yang bisa terkoneksi. Karena sifatnya terbatas, dibuatlah namanya subnet. Subnet itu berarti dari IP public itu dipecah menjadi IP private. IP private ini bisa berbeda-beda, bisa sama di tiap-tiap, misalkan saya punya alamat 192.168 itu sama dengan punya tetangga saya misalkan 192.168, tetapi
eh, sama tidak masalah, asalkan berbeda subnetnya, berbeda alamat IP publiknya. Kalau IP publik itu harus berbeda-beda. Maksudnya seperti apa? Maksudnya alamatnya ini adalah kita berbicara tentang alamat, saya umpamakan alamat rumah gitu Mas ya. Alamat rumah, misalkan Mas rumahnya ada di perumahan perumahan X gitu ya. Perumahan X itu hanya satu di dunia perumahan X itu. Tetapi di dalam perumahan itu ada blok A, blok B, blok C kan boleh saja. Kemudian ada perumahan Y. Di dalam perumahan Y itu ada blok A, blok B, blok C kan. Nah, itu yang tadi dibilang sama seperti itu. Sama 192.168 tetapi beda perumahan. Tuh. Karena kita yang terhubung ke internet bukan 192 Mas. Tetapi yang terhubung ke internet adalah alamat IP publik. Alamatnya Telkom. Nah, namanya Telkom. Yang terhubung ke internet itu bukan alamat IP 192, tetapi alamat servernya Telkom, misalkan, atau servernya Indosat, atau servernya penyedia layanan. Jadi kita sebenarnya cuma numpang saja. Tuh. Karena IP publik itu harganya lumayan mahal, karena sudah terbatas. Yang punya IP publik itu adalah seperti ISP-ISP itu. Jadi IP publik itu adalah alamat yang unik yang ada di dunia dan itu diatur oleh penyedia ISP ya, penyedia layanan internet. Kemudian agar bisa terhubung kita tidak melalui IP publik tetapi melalui IP private. Seperti itu. Jadi alamat IP yang sama itu boleh saja tetapi IP publiknya berbeda. Itu alamat IP private yang Mas bilang tadi 192, 168 itu alamat-alamat IP private. Jika seperti blok A, blok B, blok C, RT1, RT2, RT3 itu kan sama, tapi nama desanya jelas berbeda. Nama uh, provinsinya jelas berbeda, meskipun nama RT-nya sama. Itu alamatnya seperti itu. Oke, Mas atau Baik. Mbak siapa ini? Yang lain, ada yang question lagi? Silakan. Bapak, saya ingin bertanya, Oh iya Mbak, silakan. kenapa model bentar. Kenapa model oscillator itu kebanyakan dipelajarin di di materi tentang model-model jaringan gini, Pak? Padahal kan sekarang banyaknya yang pakai model TCP/IP gitu. Apakah oscillator itu kayak mendasari jaringan model TCP/IP atau gimana? Atau sekarang masih ada gak yang pakai oscillator itu? Baik, segitu pertanyaan saya, Pak. Ya. Nah, karena eh, model OSI ini adalah sifatnya teoritis ya, maksudnya dasarnya membagi menjadi lebih detail, meskipun yang digunakan secara praktisnya adalah model TCP/IP berdasarkan protokol yang real, gitu ya. Nah, sifat dari OSI layer ini adalah konseptual, berbasis konsep ya, secara teoritis, kemudian konseptual dan generik. Kemudian tujuannya adalah standarisasi tadi ya. Jadi kita ngerti teorinya, standarisasi, kemudian edukasi pembelajaran, kemudian referensi-referensi untuk pembelajaran. Kemudian kalau TCP/IP itu sebenarnya best practice-nya jaringan internet itu sebenarnya kayak gini tok sudah bisa, pakai 4 langkah sudah bisa, tapi secara teoritisnya harus pakai 7 langkah gitu. Mengapa harus dipelajari ya? Untuk pembelajaran saja supaya ngerti perbedaannya dari awalnya jalannya dari mana. Perbedaannya nanti mungkin setelah ini ada presentasi untuk yang oscillator ya, tapi singkatnya adalah di menggabungkan application. Jadi menggabungkan application, presentation, dan session itu menjadi satu layer tersendiri. Bedanya di situ aja kok.
Jadi kalau ini 7 menjadi 4 karena ada 3 layer yang digabung menjadi satu. Jadi TCP IP itu best practice-nya. Wis gini aja bisa kok, langkah yang cepat aja bisa. Tapi multi-layer itu membahas tentang dasar dari jaringan komputer itu sendiri. Itu. Lalu jadi memang dipelajarinya di tingkat pembelajaran saja. Kalau best practice-nya ya enggak mempelajari multi-layer langsung ke TCP IP memang. Oke, next. Apa lanjut pertanyaan? Silakan. Sorry. Coba Mas Afif mungkin Mas Afif Husnadi ya atau Mbak Anisya. Oh iya, siapa ini? Mas Afif ya? Ya. Izin bertanya Pak. Jadi Iya. apabila dalam suatu jaringan lokal ada IP address yang sama gitu di dua perangkat. Nah, nanti di dua perangkat itu kan terkendala no internet ya Pak. Iya. Nah, kalau ada dua perangkat gitu yang MAC address-nya sama, apakah akan no internet juga? Apabila, sorry diulangi lagi Mas yang terakhir, apabila ada dua perangkat yang IP-nya sama gitu. MAC address Pak. Oh, MAC address. MAC address itu tidak mungkin sama Mas. Oh, random. Oh, Ya, iya. jadi secara vendor atau merek itu kita tidak bisa menggunakan MAC address yang sama. Jadi pasti akan berbeda karena panjang MAC address itu berapa ya? 24 bit apa ya? Karena MAC address itu bukan pakai biner, jadi dia menggunakan 48 bit atau 6 byte. Nah, ini kan pakai jadi kemudian terpisah ya, jadi dipisah ada menjadi tergantung mereknya atau tergantung vendornya, dari belakangnya menjadi unik. Jadi kalau kalian mengamati alamat NIC atau network card itu, MAC address-nya itu depannya mungkin sama, gitu. Belakangnya yang berbeda. Nah itu pasti akan berbeda kalau sama-sama buatannya Cisco. Itu akan ada bagian yang sama setiap alamat perangkatnya Cisco, bagian tertentu akan sama, tetapi belakangnya berbeda. Nah, itu pasti akan seperti itu. Jadi tidak mungkin sama untuk MAC address. Kalau sama berarti vendornya tidak beres seperti itu. Mungkin alamatnya tidak di flash dengan yang lain, misalkan ROM ya, alamat BIOS yang lain itu bisa berbeda. Jadi harus sama. Harus berbeda. Setiap NIC itu harus berbeda. Jadi tidak mungkin terjadi kesamaan ya Pak kalau MAC address. Betul. Ya, tidak mungkin terjadi kesamaan. Karena setiap vendor sudah ada perpannya sendiri-sendiri, Mas. Mas Afif, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Mas Imam, monggo. Selamat malam Pak. Mohon penjelasannya ini Pak. Halo. Nah, apa Mas Imam pertanyaannya? Ini Pak. Atau di chat saja boleh. Kalau Gimana Pak? silakan bertanya dulu di chat karena agak terputus-putus ya. Ini karena kita pakai protokol UDP ya. Jadi kalau putus-putus itu karena koneksinya agak terganggu. Silakan coba ditulis di chat. Oh, iya Pak. Di sini hujan Pak soalnya.
Ya, Kak. Ya, di daerah mana, Mas? Sinyalnya. Daerah Ya, kalau waktu Trenggalek, itu, Pak. oh Daerah iya, Galek Trenggalek. ya. Ditulis di chat saja boleh, Mas, pertanyaannya, Mas. Oke, Pak. Siap. Terima kasih. Ntar saya sampaikan di chat aja. Nggak ada yang mau ditanyakan, nah disimpan nanti sebentar. Nah, kita mau membahas tentang model OSI, sorry, ya model TCP/IP sebentar ya. Nah, sebelum masuk ke situ, ada yang namanya enkapsulasi dan dekapsulasi ya teman-teman. Jadi, enkapsulasi itu adalah pada proses pengiriman di mana aplikasi atau data-data yang dikirim itu dibungkus menjadi frame-frame dan kalau di network namanya paket, di data link namanya frame, kalau di digital namanya bit, di aplikasi namanya data. Kemudian pada proses penerimaan kan data itu kalau kita mau buka halaman web saja. Oke, kita mulai ulangi dari pengiriman. Nah, kita mau mengirimkan data ke server atau server mengirimkan data ke kita kan server akan mengirim data di layar application kemudian ditransport mau disebut dengan segmen atau datagram ya tadi ya pakai UDP Private Graph kemudian di layar transport di layar network itu menjadi paket di data link menjadi frame kan nanti masuk atau sorry keluar ke NIC atau kabel itu dalam bentuk bit ya 01 01 01 kemudian dikirim melalui jaringan internet masuk ke komputer kita itu di layar fisik dulu layar fisik kan masuknya dari situ dari kabelan masuk ke jaringan melalui bit kemudian di data link diubah atau di decapsulation menjadi frame di network di decapsulation menjadi paket transport menjadi segmen atau datagram dan aplikasi menjadi data apakah itu kalau HTTP tadi Hypertext Transfer Protocol sorry Hypertext Markup Language atau file video atau file yang lain itu untuk encapsulation dan decapsulation. Ini sering muncul teman-teman kalau di pertanyaan ujian-ujian gitu ya. Apakah protokol sebutkan contoh protokol di setiap lapisan OSI layer gitu ya. Misalkan di application atau protokol HTTP ada di layar apa itu. Itu contohnya seperti ini. Application itu protokolnya adalah HTTP, FTP, SMTP. Fungsinya untuk apa? Untuk user service. HTTP berarti untuk Hypertext Transfer Protocol untuk menampilkan halaman web. FTP untuk transfer data, SMTP untuk mengirim email. Kemudian di layar application ada apa saja? Ada SSL, ada TLS, ada format data. Di layar session itu ada apa? Ada NetBIOS, protokolnya ada RTP, itu session management. Di layar transport itu ada TCP, ada UDP. Di layar network itu ada IP, ada ICMP. Di data link ada Ethernet, ada PWT. Di physical ada kabel fiber, ada RJ45, ada UTP, ada SFP, sorry, eh, STP, dan lain sebagainya. Ini nanti file ini akan saya share di e-learning. Nah, ini sekarang kita masuk ke model TCP. Sejarahnya ini sama ya dikembangkan oleh DARPA.
dasar internet modern. Kalau tadi kan klasik ya, dasar jaringan komputer klasik. Di sini kemudian protokol yang praktis dan standar de facto global yang sekarang digunakan oleh sebagian besar pengguna dari uh, internet. Karakteristiknya perbedaannya dengan OSI layer. Kalau OSI layer tadi ada 7, kalau yang ini ada 4. Kemudian hardware independent dan scalable dan robust and reliable. Handal dan bisa digunakan terus-menerus. Nah, kalau tadi 7, sekarang lebih simpel, yaitu 4. Yang pertama adalah application, layer aplikasi, yaitu sama ya, HTTP, FTP, SMTP, DNS, dan Telnet, itu sama kayak tadi. Kemudian ada transportnya, sama juga TCP, UDP. Kemudian ada lapisan internet, yaitu IC, SMP, ARP, LRP, itu jaringan network, bertanggung jawab atas pengelamatan logis, kemudian routing paket antar jaringan. Dan layer pertamanya adalah network access. Mengelola framing data, pengelamatan MAC, dan lain sebagainya. Jadi di sini perbedaannya adalah model OSI adalah model referensi yang teoretik ya, teoritis dan membagi secara lebih rinci, sedangkan TCP/IP adalah model secara nyata, realnya itu adalah menggabungkan yaitu 4 lapisan saja. Nah, yang pertama adalah lapisan application. Hampir mirip dengan OSI layer, di TCP/IP ini lapisan application adalah lapisan yang berhubungan dengan end user atau kita atau pengguna ya. Seperti web. Web itu menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Kemudian email menggunakan protokol SMTP untuk mengirim, POP3 atau IMAP untuk menerima. File transfer itu melalui protokol FTP. Remote access itu melalui Telnet atau SSH atau SSH protokol. Kemudian DNS menggunakan domain name service di port 53. Network management bisa pakai protokol SNMP. Jadi karena lapisan TCP/IP menghubungkan 3 lapisan teratas dari OSI layer, yaitu application, presentation, dan session menjadi satu lapisan application. Jadi application ini gabungan dari application, presentation, dan session di OSI layer. Setelah itu ada transport, sama ya, tidak jauh berbeda, yaitu TCP dan UDP. Tadi sudah dijelaskan, kalau TCP itu berarti kita harus menjalin hubungan, ya. Jadi kalau kita mau ngomong sama seseorang, kita harus bersalaman dulu, handshake. Saya buka, bisa ngomong enggak? Kemudian jawabnya bisa, ayo ngomong. Nah, itu ada 3 jalur itu. Nah, berarti sudah bisa berhubungan. Kemudian kalau UDP, saya mau ini, jadi saya mau makan, ya. Servernya akan mengirimkan kamu makanan terus-menerus, meskipun jaringannya lemot, kemudian ada masalah di sendoknya, itu tetap akan dikirim itu. Tapi cepat. Nah, seperti itu. TCP dan UDP. TCP menjamin kehandalan pada pengiriman paket. Dikirimkan 100 mega, datang ke penerima juga 100 mega. Kalau UDP itu saya minta 1 mega, harus dikirim 100 mega, tanpa dia mau tahu apakah 100 mega itu sudah selesai atau belum. Kalau memang ada pengiriman lagi, ya terus-menerus akan dikirimkan. Dan seperti itu. Lapisan internet.
yaitu IP protokol. Ya, seperti tadi sudah sempat disinggung ya, IP alamat IP protokol itu ada dua jenis, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 ini secara ringkas saja ya. Nah, mungkin nanti dilanjutkan di Tuwex versi berikutnya tentang pengalamatan. IP versi 4 itu ada 32 bit address, contohnya 172.16.0.1 itu adalah IP versi 4. Kemudian ada juga IP versi 6, yaitu 128 bit address. Tidak menggunakan 192.168 lagi, tetapi menggunakan bilangan heksadesimal. Kemudian fragmentation dan TTL. Protokolnya adalah protokol ICMP. Seperti ICMP itu protokol yang kita gunakan untuk ngeping, ya, ping google.com itu pakai protokol ICMP. Cuma berkoneksi atau tidak. ARP untuk IP to MAC resolution. Kemudian RARP, MAC to IP resolution, IGMP, multicast management. Kemudian lapisan network access. Lapisan network access ini adalah gabungan dari data link dan fisikal. Jadi kalau di OSI layer itu fisikal adalah fisiknya, kemudian data link adalah MAC address-nya gitu ya. Sekarang digabung nih, kalau di model TCP/IP itu digabung. Akan menjadi satu layer tersendiri, yaitu network access. Yaitu Ethernet, Wi-Fi, Token Ring, FDDI, dan EVM. Itu teknologinya. Kemudian fungsinya itu physical addressing, media access control atau MAC address, ya, error detection, dan frame formatting serta topology management. Nah, proses pengiriman paket di TCP/IP ini lebih ringkas ya, karena application create data. Kita ketik www.google.com gitu. Dan transport TCP UDP header port. Jadi mengirimkan melalui protokol TCP atau UDP. Datanya mau diapakan? Kirim pakai apa? Dan internet menambahkan IP header. Alamatnya kemana? Dan eh, network access, add frame header, MAC address. Sudah diubah ke frame header, kemudian langsung melalui physical layer. Gitu, jadi lebih singkat. Ini adalah bentuk enkapsulasi di dalam TCP/IP, yaitu application data di layer 4, kemudian layer berikutnya adalah TCP/IP header plus data, kemudian IP header plus TCP atau protokol yang digunakan plus datanya, jadi dan di layer satunya adalah frame header IP TCP/IP plus data. Ini adalah protokol penting di TCP/IP, kurang lebih sama. Tadi penjelasannya juga bersama ya. HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, DNS, DHCP, dan seterusnya. Protokol itu apa? Sampai sini mungkin muncul pertanyaan, protokol itu apa? Protokol itu teman-teman, kalau kita melihat ada acara kenegaraan gitu ya, ada protokoler gitu. Maksudnya apa sih protokol itu? Ya hampir sama. Protokol itu adalah yang mengatur jalannya atau komunikasi dari perangkat-perangkat tersebut. Jadi di standarisasi ya, HTTP, HTTPS, HTTP itu port 80. Tapi semua nanti masuk di port 80. Nomornya 80 gitu ya. HTTPS berarti nomornya 443. Jadi browser apapun, koneksi apapun, kalau HTTP masuknya lewat situ. Kira-kira seperti itu. Jadi sebagai standarnya. Nah, perbandingannya ini secara ringkasnya ya. OSI layer itu adalah 7 lapisan, kalau TCP/IP itu ada 4 lapisan.
Yang OSI model itu teoritis dan standar, ya. Jadi secara teoritis berjalannya seperti ini. Kalau TCP/IP itu adalah praktek implementasinya seperti ini. Gitu. Yang OSI model adalah protokol independen. Nah, ini protokol dependent. Yang OSI model adalah layer boundariesnya jelas. Yang TCP model itu fleksibel boundaries karena tadi ada 3 layer yang digabung jadi satu. Ada 2 layer yang digabung jadi satu. Batasnya fleksibel. Terserah mau ikut yang mana, physical atau data link. Kalau si model ini lebih kompleks karena pembagiannya lebih banyak ya. Kalau TCP IP itu lebih sederhana. Ini adalah yang tadi ya, ada yang digabung. Application, presentation, dan session dalam OSI layer itu digabung menjadi layer application. Sedangkan transport sama network diubah namanya menjadi internet. Data link dan physical itu digabung menjadi network access. Gitu saja perbedaannya. Nah, tadi muncul pertanyaan, mengapa sekarang yang dipakai adalah TCP/IP? Yang pertama, sebenarnya TCP/IP itu lebih dulu. Cuma teorinya ada OSI layer, setelahnya ditemukan teori OSI layer. Kemudian performan dari TCP/IP lebih cepat, kemudian lebih fleksibel, dan implementasinya lebih murah. Kemudian dukungan karena mungkin lebih cepat, dapat beradaptasi dengan teknologi baru, dukungan komunitas global lebih banyak dan stabil, lebih simpel, lebih stabil sehingga lebih banyak digunakan. Nah, ini adalah nanti teman-teman bisa pelajari bagaimana proses pengiriman email melalui TCP/IP model. Jadi kita menulis email, mengirimkan pakai protokol SMTP. Dari protokol SMTP itu mengirimkan pakai protokol TCP, ya. Kemudian ke alamat IP di Ethernet diubah menjadi data dan dikirimkan ke alamat IP melalui protokol DNS. Nah, sekarang ini adalah contoh-contoh kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul dan kita bisa deteksi. Misalkan ada di layar pertama, apa yang bisa di troubleshoot? Ya, kabel tidak terhubung, kemudian NIC failure atau network card-nya itu rusak. Duplex mismatch, collision domain, signal degradation. Ya, kalau kita hubungan dengan WiFi itu sinyalnya jelek, kemudian ada tabrakan dari jaringan, itu ada di layer 1, 2. Kemudian di layar network, misalkan IP misconfiguration, ya, IP-nya sama, IP-nya bentrok. Kemudian routing yang tidak tepat. Kita belum belajar routing ya, routingnya nanti dipelajari di desain manajemen jaringan ada lagi, termasuk subnet ya, dan gateway problem. Layer 4 transport, itu misalkan port yang tertutup ya, mengirimkan ke halaman TP tapi portnya tertutup. Firewall blocking ya, pengaturan firewall, handshake yang gagal dan lain sebagainya. Sedangkan layer atasnya itu 5-7 misalkan error di layer tersebut adalah application yang crash, kemudian gagal authentication, gagal login misalnya, DNS resolution tidak bisa membuka halaman tertentu, dan sertifikat yang error. Nah, ini untuk troubleshoot-nya. Physical itu pakai kabel tester, contohnya ya, seperti teman-teman kita praktek itu, apakah terkoneksi dengan sempurna, kabelnya terhubung, nyala dengan baik, nah itu pakai di layar physical. Data link itu toolnya kita bisa pakai Wireshark. Di layar network itu bisa pakai ping atau traceroute. Di layar transport bisa pakai netstat untuk melihat port yang terbuka, yang tertutup, yang mendengarkan apa gitu ya. Di layar application itu bisa pakai telnet atau LS lookup.
teknologi modern dan model jaringan, ya. Kita mulai berbicara di teknologi modern adalah tentang cloud computing, yaitu virtual networking, data center, gitu. Kemudian 5G network yang membutuhkan low latency, ya, jadi pengiriman data yang sangat cepat dengan bandwidth yang sangat besar. IoT, yaitu Internet of Things, berhubungan dengan data perangkat-perangkat yang sederhana tetapi mampu mengirimkan data yang sangat berguna. Kemudian ada Zero Trust, Identity Based Networking. Kita bisa berkomunikasi tanpa ada barrier dari manapun asal terhubung dengan internet. Best practice jaringan, documentation rencana jaringan yang baik. Jadi kita kalau mau menyusun jaringan, digambar dulu mau seperti apa. Monitoring, kemudian redundancy, security, scalability, dan maintenance. Nah, di sini OSI model terdiri dari 7 lapisan, ya ini kesimpulan kita untuk malam hari ini ya. OSI model itu terdiri dari 7 lapisan teoritis untuk desain jaringan. TCP model itu adalah implementasi praktis 4 lapisan dominan yang di internet. Enkapsulasi adalah proses pembungkusan data melalui lapisan-lapisan. Troubleshoot adalah pendekatan sistematis berdasarkan lapisan-lapisan. Terima kasih ya. Untuk ini saya persilahkan bagi yang mau bertanya. Silahkan. Ya, Mas Afif Husni. Mas Afif, silahkan. Pak, saya izin bertanya kembali. Iya, Pak. Anu, Mas. Jadi saya pernah mengalami suatu kendala koneksi. Nah, tapi untuk pertanyaannya mungkin akan saya kirimkan via obrolan. Bagaimana, Pak? Apakah boleh? Silahkan. Baik, sebentar. Sudah saya kirimkan, Pak, untuk pertanyaannya. Ya, baik, saya bacakan ya. Topologi jaringannya terdiri dari modem utama yang berfungsi sebagai gateway sekaligus DHCP server. Kemudian terhubung ke satu akses point dalam mode akses point. Nah, pertanyaannya apa, Mas? Kenapa tidak bisa terkoneksi atau seperti apa? Iya, yang di bawah, Pak, ada. Jadi, apakah permasalahan ini nih karena Oh iya, sorry, ada sorry. konflik ARP atau apa? Permasalahannya ada 2 perangkat laptop sering menelan. Baik. Nah, ini agak itu ya, agak panjang pertanyaannya. Kita coba telusuri. Jadi ada sebuah jaringan gitu ya. Kemudian di dalamnya jaringan ada DHCP server, ya gateway sekaligus DHCP server. Kemudian ketika ada perangkat yang terhubung ke situ, kalau satu perangkat mungkin bisa terhubung. Kalau ada 2 perangkat, sering mengalami kendala no internet. Nah, namun ketika laptop terhubung ke SSD tambahan yang memiliki koneksi tidak stabil. Nah, ini saya tidak bisa menjawab secara pastinya ya, karena saya tidak terhubung ke situ secara langsung bisa ngecek troubleshootnya seperti apa. Kemungkinan besar adalah ada DHCP yang konflik di situ. Ya, karena kalau satu perangkat ini tidak masalah, Mas ya. Iya, Kalau jadi hanya satu perangkat tidak masalah. enggak, Pak. Jadi yang bermasalah itu hanya di 2 perangkat laptop tersebut. Jadi ketika 2 laptop tersebut terkendala no koneksi,
Nah, di handphone dan perangkat lain itu normal-normal saja gitu, tidak ada kendala seperti itu. Ketika perangkatnya terkoneksi, jadi ada akses point, anggaplah akses point, kemudian saya ada eh, perangkat lain terkoneksi terhubung ke akses point tersebut, internetnya menjadi down gitu Mas. Jadi ketika misal nih Pak, laptop terhubung ke ini ke modem ya, dua laptop tersebut Iya terhubung ke betul. modem. Nah, pas di awal-awal tuh ada koneksi internet gitu, normal. Nah, beberapa menit kemudian dua laptop tersebut tuh tidak ada koneksi internet dan tidak mendapatkan IP dari modem gitu. Tapi ketika laptop tersebut terkendala no koneksi di HP gitu terhubung ke perangkat yang sama, ke modem yang sama, itu tidak terkendala apapun. Jadi Kemungkinan ya Mas, kemungkinan ya, karena saya tidak melihat secara langsung, harus ngecek apakah ada yang keliru atau tidak. Eh, ada permasalahan di DHCP server, mungkin, dan di gateway tersebut, mungkin ya, ketika DHCP servernya ada blok IP-nya yang berbeda. Kalau berbeda berarti dia tidak bisa meneruskan koneksi tersebut. Atau ada lebih dari satu DHCP server yang berjalan, kita kan nggak tahu. Nah, mungkin kalau di DHCP komputer sih. ya mungkin saja seperti itu, atau salah routing, kemungkinan sih salah routing, kemungkinan ya, kemungkinan besar ini salah routing. Oh iya, baik Oh, Pak. kemungkinan besar karena saya nggak tahu routingnya seperti apa. Nah, tapi kemungkinan besar ada misrouting di situ, apakah salah untuk meneruskan routingnya atau harusnya routing ke gateway tapi routingnya ke yang lain, kita nggak tahu ya. Tapi kemungkinan adalah, saya indikasinya adalah salah routing atau DHCP server yang di dalam jaringan tersebut lebih dari satu jaringan, ada lebih satu service DHCP yang muncul. Mungkin Mas ya, banyak Iya, banyak apa ya, banyak kemungkinan. iya, baik Pak. Coba diurutkan, misalkan DHCP-nya dimatikan dulu ya. Tadi kan tulisannya kalau statik koneksi sangat sempat normal, tapi beberapa menit kemudian no internet. Nah itu. Kalau Namun DHCP, ketika namun ketika laptop terhubung ke SSID dari router tambahan yang memiliki DHCP sendiri, koneksi stabil. Nah, berarti kan bisa dari misrouting dari perangkatnya. Nah, karena kalau ditulis di sini ada koneksi ke yang lain, eh, laptop terhubung ke SSID dari router tambahan, itu tidak masalah. Tuh. Kalau ke SSID modem, bermasalah. Ya, mungkin di routingnya mungkin Mas. baik Pak. Kira-kira seperti itu sih. Di routing dari awal dulu coba. Terima Gitu. kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Baik, tidak terasa ya, kita tadi ada ya yang mungkin belum menyampaikan pertanyaannya, ada yang belum sempat gitu, kita bisa berdiskusi lagi di e-learning, masih bisa dipersilahkan. Tidak terasa kita sudah 1 jam 30 menit bergabung membahas tentang OSI layer dan TCP/IP model. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Tetap semangat untuk mengerjakan tugas, mempelajari secara mandiri maupun berkelompok mungkin. Dan saya harap rekan-rekan di UT, khususnya di kelas jaringan komputer ini, bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Materi ini akan saya share nanti di grup WA kita atau di e-learning, dua-duanya boleh. Kemudian rekamannya ini akan saya share juga di e-learning untuk link rekamannya. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak hadir bisa
lihat kembali untuk proses pembelajaran hari ini. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya Pak. Ya. Ini untuk tugas 1 itu apakah bisa ini kan belum dicek ya Pak ya? Tugas 1 ya Pak? Belum ya Mas. Nanti itu ada bukan upload ulang ya? Ada perbaikan nggak Pak? Jika ada ini dari Bapak, ada kesalahan atau gitu gimana? Ada yang harus dikoreksi? Itu kita upload ulang atau sudah biar gitu saja? Sebentar Mas, saya cek dulu untuk terakhir kapan ya? Tanggal 3 kalau nggak salah Pak. 3 November ya? Iya. 3 November, sekarang 1, 3 Senin ya. Insya Allah besok akan, karena saya kemarin ngecek baru 1, 2 yang upload, jadi maunya saya sekalian aja gitu. Mungkin nanti setelah ini saya ngupload. Kalau untuk perbaikan, nanti akan saya berikan komentar di situ. Jika memang mau perbaikan ya sebelum tanggal 3 itu. Ya maksimal tanggal 3 itu masih bisa untuk perbaikan. Itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, Ini gitu ya. sesi foto ya Pak? Gimana? Nggak ada Yang sesi. di sini. Biasanya web yang lain di akhir ada sesi foto. Oh ya, absen gimana Pak? Presensi ini kan sudah saya screenshot tadi, kemudian presensi ya sesuai yang hadir aja. Kalau memang mau ada dokumentasi, sudah saya screenshot juga tadi, karena saya biasanya teman-teman nggak ada yang mau on cam. Saya menghargai, monggo kalau yang mau on cam boleh saya foto, kalau memang nggak ada ya saya huruf-hurufi aja sini. Ya, Oke Pak, baik. monggo. Ya, ini jadi seperti itu ya. Biasanya sih on cam. Kalau nggak mau on cam, saya nggak maksa untuk on cam karena mungkin ada terkendala wifi atau terkendala koneksi, terkendala kamera ya juga masalah. Tapi sudah saya screenshot untuk kehadiran kita malam hari ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, kiranya tidak ada yang ditanyakan lagi. Kita akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bapak. Ya, saya Liv ya. Ya Pak.